Rektor Universitas Haluolo Profesor Muhammad Zamrun Firihu di demo Komite Pemuda Pemerhati Pendidikan terkait dugaan plagiarisme, cawe-cawe dalam pemilihan rektor, dan dugaan korupsi. Ada dugaan-dugaan beliau memperkaya diri dengan apa? Dengan membeli satu bidang tanah yang kemudian tidak dilaporkan kepada LHKPN itu sendiri, kawan-kawan. Bahkan kami minta kepada Bapak Ibu Saudara, kami ingin hadir ke dalam untuk menyerahkan laporan hasil temuan tadi sendiri, kawan-kawan. Suasana di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI di Jakarta. Pada Jumat siang mendadak ramai oleh aksi puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Komite Pemuda Pemerhati Pendidikan. Mereka datang dengan satu tujuan tegas, mendesak pemerintah dan aparat hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran serius yang menyeret nama Rektor Universitas Haluolo, Profesor Muhammad Zamrun Firihu. Dalam aksinya, massa membawa spanduk besar bergambar wajah Zamrun yang dicoret tanda silang merah. Di antara poster-poster tersebut, terlihat pula berbagai tulisan bernada kecaman terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelecehan terhadap etika akademik. Suara lantang koordinator lapangan, Amiruddin, memecah suasana. Dalam orasinya, ia menyebut bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk gerakan moral untuk menyelamatkan integritas pendidikan tinggi di Indonesia. Kami mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Muhammad Zamrun Firihu yang terus meningkat selama menjabat sebagai Rektor Universitas Haluolo. Kami juga meminta Kemendikti mengambil alih sepenuhnya proses pemilihan Rektor Universitas Haluolo periode 2025-2029 yang syarat pelanggaran, tegas Amiruddin. Sambil mengacungkan dokumen berisi hasil investigasi yang telah mereka kumpulkan sejak beberapa bulan terakhir. Amiruddin bersama perwakilan massa aksi secara resmi menyerahkan dokumen hasil investigasi kepada perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di kantor Kemendikti. Dokumen tersebut merinci 3 dugaan pelanggaran besar yang dituduhkan kepada Muhammad Zamrun. Pertama adalah dugaan plagiarisme yang mengacu pada laporan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2018. Laporan itu menyebut bahwa Zamrun terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain. Ironisnya, meskipun laporan tersebut telah berusia hampir 7 tahun, belum ada tindakan nyata dari pihak kementerian yang berwenang untuk memberikan sanksi atau meninjau kembali gelar akademik yang bersangkutan. Kedua, rekayasa dalam proses pemilihan Rektor Universitas Haluolo periode 2025-2029. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa statuta universitas yang dijadikan dasar hukum pemilihan rektor diduga disahkan tanpa persetujuan sah dari Senat Universitas. Jumlah anggota Senat bahkan dikurangi secara drastis dari 121 orang menjadi hanya 49 orang, yang disebut-sebut dipilih berdasarkan loyalitas terhadap rektor petahana. Proses penyaringan 3 besar calon rektor pun dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel. Ketiga, dugaan lonjakan harta kekayaan yang tidak wajar. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Zamrun tercatat mengalami peningkatan kekayaan dari sekitar 3,6 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi lebih dari 17 miliar rupiah pada tahun 2023. Komite Pemuda Pemerhati Pendidikan bahkan memperlihatkan bukti visual sebuah rumah mewah di kawasan elit Andonohu, Kota Kendari, yang diduga milik Muhammad Zamrun namun belum tercantum dalam LHKPN. Rumah tersebut ditaksir bernilai hingga 10 miliar rupiah. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Komite Pemuda Pemerhati Pendidikan menyampaikan 7 tuntutan utama kepada KPK, Kemenristekdikti, serta lembaga legislatif dan eksekutif lainnya. Berikut adalah daftar lengkap tuntutan mereka. Pertama, menonaktifkan Prof. Muhammad Zamrun Firihu dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Haluolo. Kedua, menunjuk pelaksana tugas PLT Rektor independen untuk mengawal proses pemilihan rektor yang bersih dan adil. Ketiga, meminta pembentukan panitia khusus Pansus oleh Kemenristekdikti, Komisi 10 DPR RI,
dan DPRD Provinsi Sultra untuk melakukan investigasi menyeluruh. Keempat, mendesak KPK memeriksa LHKPN Rektor Universitas Halu Oleo Muhammad Zamrun serta menelusuri dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Kelima, mendorong pencabutan gelar guru besar jika Muhammad Zamrun terbukti melakukan pelanggaran etik akademik berat. Keenam, menuntut pertanggungjawaban hukum atas dugaan kerugian negara terkait tunjangan jabatan selama 2 periode kepemimpinan Muhammad Zamrun sebagai rektor. Ketujuh, meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan menteri terkait untuk segera mengambil langkah tegas secara hukum dan administratif. Amiruddin menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir dari perjuangan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kalau negara membiarkan kecurangan ini terus terjadi, maka pemuda dan mahasiswa akan tetap menjadi benteng terakhir keadilan. Dunia akademik harus bersih, jangan sampai ilmu dikotori oleh kekuasaan, ujarnya lantang di tengah kerumunan. Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Tidak ada bentrok maupun tindakan anarkis. Para peserta aksi menjaga kedisiplinan, menandai bahwa gerakan mereka merupakan bentuk ekspresi demokratis yang didasarkan pada semangat memperbaiki dunia pendidikan. Amiruddin menegaskan, aksi ini bukan akhir dari gerakan moral yang mereka bangun. Kami akan terus mengawal kasus ini. Dunia pendidikan harus diselamatkan dari pembusukan kekuasaan. Jika hukum tumpul ke atas, maka mahasiswa dan pemuda akan menjadi penjaga terakhir keadilan, pungkasnya. Komite Pemuda Pemerhati Pendidikan berkomitmen untuk terus memperjuangkan integritas akademik di Universitas Halu Oleo dan mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya sivitas akademika di seluruh universitas di Indonesia, untuk bersatu menyelamatkan pendidikan tinggi dari dominasi kekuasaan yang merusak integritas. Kasus ini menjadi cerminan pentingnya penegakan etika dalam dunia akademik. Jika tudingan terhadap Muhammad Zamrun benar adanya dan dibiarkan begitu saja, maka bukan hanya Universitas Halu Oleo yang tercoreng, tetapi seluruh sistem pendidikan tinggi Indonesia akan kehilangan kepercayaan publik. Saatnya, pemerintah membuktikan bahwa tidak ada satupun pejabat pendidikan yang kebal hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahwa perlu kami tegaskan kehadiran kami di hadapan Kemendikti, bahwa ada beberapa persoalan yang kami ingin laporkan saudara-saudara sekalian. Bahwa salah satu rektor dari Universitas Halu Oleo, bahwa ada beberapa kejanggalan yang sampai pada saat ini belum dituntaskan oleh Kemendikti sendiri, kawan-kawan. Bahwa persoalan plagiarisme untuk menjadikan dia sebagai rektor dan guru besar, bahwa sampai pada saat ini tidak pernah digubris oleh Kemendikti sendiri, kawan-kawan. Bahwa sudah jelas beberapa unsur negara, terutama dari Ombudsman, sudah menemukan yang namanya maladministrasi itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Bahwa kami melampirkan dirilis kami beberapa temuan-temuan yang kemudian akan kami serahkan di hadapan Bapak Ibu saudara sekalian. Lihat bahwa pemanfaatan yang kemudian dimanfaatkan dari jabatan sebagai rektor dan guru besar, tetapi dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi kelompok yang kembang. Bahwa penyalahgunaan wewenang yang sampai pada saat ini belum pernah diusut tentang bagaimana pada saat Menteri Nadiem Makarim mengangkat beliau sebagai rektor beberapa tahun lalu, sampai pada saat ini belum ada penjelasan yang jelas. Bahwa pengangkatan dari rektor tersebut sudah cacat dari administrasi yang lain, saudara-saudara sekalian. Ombudsman sudah bersurat kepada Presiden Republik Indonesia, tetapi tidak ada tindakan yang jelas dilakukan oleh dari Kementerian Pendidikan Tinggi itu sendiri. Bahwa kemudian penyelenggara negara, yaitu rektor Saudara Muhammad Jufri, bahwa laporan kekayaannya
tidak pernah dilaporkan. Ada beberapa harta kekayaan yang tidak pernah dilaporkan, kawan. Kami akan lampirkan dari list kami bahwa ada kawan-kawan yang kemudian sampai pada saat ini belum ada tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum sendiri, kawan. Abang-abang kepolisian, bahwa kita minta, kita mau menyerahkan beberapa bukti petunjuk. Ini kawan-kawan, lebih khususnya Rektor Universitas Hayaleo, kawan-kawan, berdasarkan harta yang mereka laporkan di LKHKPN itu berbeda dengan harta yang mereka miliki saat ini, kawan-kawan. Ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan, adanya praktik korupsi di dunia pendidikan kita hari ini, kawan-kawan. Oleh karena itu kami menuntut kepada Kementerian Pendidikan agar supaya bagaimana Rektor Universitas Hayaleo harus dipanggil dan diperiksa untuk dimintai pertanggungjawaban karena dia telah merusak citra akademik, karena dia telah merusak citra daripada pendidikan kita saat ini, kawan-kawan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perlu kita praktekkan kembali bahwa ketika karya ilmiah sudah dibajak atau dilakukan plagiarisme oleh salah satu yang konon katanya seorang profesor ataupun guru besar Universitas Hayaleo, maka sudah barang tentu citra pendidikan kita saat ini sudah dibajak demi memuluskan kepentingan oknum tertentu, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan, saudara sebangsa dan setanah air, berdasarkan hasil investigasi bahwa ditemukan pada tahun 2017-2018 Rektor Universitas Hayaleo telah terbukti secara sah melakukan plagiarisme, kawan-kawan. Namun sampai saat ini belum diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kawan-kawan. Oleh karena itu kami hadir untuk mendesak Kementerian Pendidikan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan yang kami buat, kawan-kawan. Mungkin itu saja singkat dari saya serahkan kepada ada dugaan rektor tersebut mempunyai orang di Kementerian sendiri, kawan-kawan. Bahwa menteri sebelumnya Nadiem Makarim telah mengangkat saudara Muhammad Jumrit, maksud kami Jumrit, diangkat sebagai rektor, tetapi menyalahi peraturan-peraturan yang berlaku, saudara-saudara sekalian. Beberapa temuan yang kami temukan di lapangan bahwa cacat administrasi terhadap kata rektor itu sudah jelas ditemukan oleh Ombudsman itu sendiri. Bahwa Ombudsman sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap Presiden, tetapi tidak ada tindak lanjut yang kemudian ditunjukkan dari Kemendikbud sendiri. Bahwa pengangkatan rektor tersebut syarat dugaan politik, saudara-saudara sekalian. Bahwa kemudian penyelenggara negara atau sebagai rektor tersebut harusnya menyampaikan harta kekayaannya, saudara-saudara sekalian. Tetapi apa? Ada dugaan beliau memperkaya diri dengan apa? Dengan membeli satu bidang tanah yang kemudian tidak dilaporkan kepada LHKPN itu sendiri, kawan-kawan. Bahkan kami minta kepada Bapak Ibu Saudara, kami ingin hadir ke dalam untuk menyerahkan laporan hasil temuan tadi sendiri, kawan-kawan. Baik, mungkin itu orang sesingkat dan saya selanjutnya persilakan. Terima kasih.